Ya, Bang. Assalamualaikum. Apa ini? Waalaikumsalam. Oh, Yono, mari dulu. Aduh, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Yono? Ya gini-gini lah. Mana hari ini? Gak ada. Mau keluar aja kemana, Bang. Jadi cemana ladang? Kalau ladang saat ini belum apa, belum lagi tanam ubi. Cuman kan karena hari raya ya kita pending dulu, belum selesai gitu. Nanti selesai kita bagi-bagi kurban, lanjut lagi. Berapa ekor kurban, Bang? Kalau untuk masjid kita sini ada 2 ekor lembu, 3 ekor kambing. Undang ada kan? Bang ada lah, kita sana lah di Karang Pasir sana. Jadi apa cerita nih, Bang? Kita nih nggak ada lagi nih lah, main-main HP sambil nunggu apa tuh kan. Kebetulan tadi sholat, sebelum potong apa tadi kita makan dulu, nanti ntar lagi mau ke sana nih. Ya kegiatan kemarin nih. Ya aku ya kesana kemari aja lah, Bang. Apalagi? Karena kemarin banyak uangnya nggak masalah. Amin. Kalau banyak uang ya uang masuk sedikit lah, Bang. Adalah. Keluar banyak itu. Jadi gini lah, Bang. Aku heran nih orang-orang yang mau tobat tuh. Kalau mau tobat tuh ada aja godaan, Bang. Jadi Tobat dalam hal apa ini? tobat, Dalam kerja apa? Ibadah apa gimana? iya semuanya lah. Dalam, Semua? ada aja gitu godaan kan. Jadi makanya bisa banget di solusi gimana gitu kan. Masukkan sedikit. Godaan seperti apa kira-kira? Gitu. Misalkan kamu sholat gitu, takut aja gitu, jadi orang sok alim gitu, ustaz Iya, gitu. iya. Emangnya ya dalam hatimu tuh bagaimana gitu? Kalau kamu mau tobat gitu, perasaan ingin tobat ada, tapi ragu, takut aja apa gimana gitu. Iya, ada berpikir gitu kan. Memang gini dia. Apa namanya? Gini ya nah. Memang setiap kali kita melakukan kebaikan itu kan innahu lakum adu mungkin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata. Jadi setan itu memang menghalang-halangi kita supaya kita tuh jangan berbuat baik. Jangankan kita bertaubat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik nolong orang aja dihalangi dia. Jadi memang tantangannya seperti itu. Bukan kita mau berbuat baik ini jalan mulus sudah. Tantangannya kayak kau gini. Kita mau tobat, beda sama kawan. Alah soalin lah kok, sok suci lah kok. Ngapain kok tobat dulu masih muda, nanti aja umur 80 gitu ya kan. Memang seperti itu. Padahal mereka sadar bahwasanya kalau setiap bernyawa itu mati, sadar tapi nggak memahami. Intinya gini, kalau kita emang benar mau taubat, kita benar-benar menguatkan dalam hati kita ini harus hijrah kalau bisa, baik hijrah dalam lingkungan, hijrah dalam pergaulan, itu emang harus kita hijrah ke situ salah satunya. Karena kalau kita bertaubat, kita masih dalam lingkungan orang-orang seperti itu, masih kita bergabung, itu tidak akan lama pasti kita akan terbawa lagi gitu. Jadi kita harus memang menghindari hal-hal seperti itu. Harus hindar ya. Ibarat ikan tinggal di air asin, tapi waktu kita masak, kenapa kita kasih garam? Seharusnya ikan dia udah asin karena tinggal di air asin.
Itu yang tadi ikan tadi, karena dia bisa menyesuaikan diri, pandai menjaga lingkungan, tidak terbawa. Nah, jadi kalau kita mengambil pelajaran seperti ikan dalam air asin, walaupun kita tinggal di lingkungan yang seperti apa, kalau kita udah kuat, kita tidak akan terbawa. Oh iya bang. Tapi sementara kita baru mau tobat, mau hijrah, kita harus bisa menghindar dulu hal-hal seperti itu. Kita harus banyak bergaul dengan orang-orang soleh, orang yang rajin ikut pengajian. Jadi itu akan menguatkan kita. Jadi kalau kita sekedar taubat, kita nggak bergabung dengan orang-orang soleh, kita nggak baca Al-Quran, nggak ngaji, kamu rasa sia-sia. Tobatnya hanya sekedar tobat sambal. Tobatnya waktu pedas, hilang pedas mau lagi. Gitu bang. Jadi seperti itu ya. Jadi gini lah bang, kayak aku nih bang, aku tobat lah nih. Kira-kira apa masih diterima bang? Ampunan Allah itu lebih luas dari dosa kita, lebih luas, lebih banyak ampunan Allah daripada pasir yang ada di lautan. Jadi kita jangan pernah berprasangka aku udah berzina, aku mabuk, aku bunuh orang, sehingga kita berpikir tobat kita nggak akan diterima. Ada satu kisah, dia sangat luar biasa jahatnya. Bahkan dia sudah membunuh 100 orang. Tapi dalam hati dia itu benar-benar mau tobat gitu. Benar-benar mau hijrah, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dia itu. Jadi dia bertemu dengan seorang syekh. Dia berkata, "Ya Syekh, dosaku sudah terlalu banyak. Saking banyaknya aku sudah membunuh 100 orang. Apa Allah masih mau menerima tobat aku ya Syekh?" Lalu Syekh itu menjawab, "Pergilah kamu nak di kampung di mana orang-orang soleh. Hijrahlah kamu ke sana. Maka sebanyak apapun dosa kamu, sebanyak apapun seperti dosa kamu itu seperti pasir yang ada di pantai, seperti buih yang ada di lautan, maka ampunan Allah lebih luas dari itu." Maka seketika itu dia langsung berangkat tanpa memikir, tanpa menengok belakang. Niat dia itu bulat, hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum dia sampai, sebelum dia lagi mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, Allah sudah mencabut nyawa dia. Apakah dia masuk surga? Apakah dia neraka? Menjadi suatu perdebatan bagi seorang malaikat, dua orang malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Ini orang nggak bisa lagi diampuni karena dosa sudah terlalu banyak, membunuh 100 orang. Datang malaikat satu lagi, tidak bisa. Memang benar, dia sudah membunuh 100 orang, dosa dia sudah terlalu banyak. Tetapi di akhir hidup dia ini benar-benar ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mencabut nyawanya sebelum dia mengerjakan perintah-perintah Allah. Tapi dia udah bertaubat. Niat bagus dia bang. Niat bagus dia tadi, dia sudah pergi ke kampung halaman orang-orang yang baik tadi, ingin bertaubat. Lalu menjadi perdebatan bagi dua orang malaikat. Lalu Allah mengutus satu malaikat lagi dari langit untuk memberi keadilan bagi dua malaikat yang berdebat tadi, jadi si pendosa tadi. Lalu singkat cerita, malaikat yang mengutus Allah tadi itu mengukur jarak sebagai perbandingan. Jarak mana yang lebih dekat ditempuh dia, maka dia yang menang. Lalu malaikat tadi mengukur jarak antara jarak dia ke kampung orang yang soleh
dengan kampung yang apa tadi. Setelah diukur ternyata hanya beda sejengkal, maka menjadilah dia orang-orang yang soleh, termasuk dia orang-orang yang dirindukan juga. Jadi intinya seperti ini, kurang lebih kita seperti itu. Kalau ada perbedaan pendapat, jadi dimaklumi saja kan, karena kan intinya memang hubungan satu orang tadi dia memang insya Allah masuk surga, menang dia. Yang penting ingat bagus dia tobat tadi bang. Ya. Masa dalam penyampaian itu memang berbeda-beda ya. Jadi seperti itulah. Jadi intinya gini, kalau ada kita keinginan rasa ingin bertaubat tapi berat, itu lah nyanyian setan tadi, bisikan kita. Ngapain kau tobat? Dosa kau udah banyak kali, Allah akan mengampunimu. Seperti itu. Yaudahlah kita dengan kawan-kawan kita yang masih bandel itu. Jadi yakin aja, karena finish kehidupan orang soleh itu ada di akhir hidup dia, di waktu sakaratul maut dia. Jadi ketika orang yang seperti kita bahas tadi bunuh 100 orang, itu yang dinilai Allah itu akhir hidup dia. Bukan berarti orang yang soleh, rajin sholat, tahajud, puasa, haji, belum tentu bang, belum tentu. Bisa jadi orang yang kita nilai kebajingan, merampok, berzina, kita nggak tahu akhir hayat dia macam mana. Kita nggak tahu kalau dia tuh meninggal sudah bertaubat, kita nggak tahu. Iya. Jadi intinya kita tetap berusaha, kita tetap sholat. Kalau sholat kita ini, ibadah kita ini belum tentu diterima Allah, bukan berarti kita meninggalkannya. Mungkin ada suatu hal, entah kita menolong orang, entah kita apa gitu ya, meringankan beban orang, dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Kalau ibadah kita nih nggak ada apa-apanya, jangankan dibandingkan dengan sahabat, dengan ulama-ulama sekarang aja kita ujung kuku pun nggak ada. Tapi bukan berarti kita meninggalkannya, bukan ya. Paham lah kira-kira gitu ya, bisa memahami. Jadi kira-kira apa yang paling memberatkan? Ya tadi lah bang, godaan tadi ya. Iya. Yang penting kan niat kita tuh ada niat bagus. Iya, itu aja. Memang godaan itu memang paling berat tuh bang ya. Godaan paling berat, apalagi godaan orang beriman. Kalau orang-orang yang soleh itu dia kalau digoda dengan harta nggak mempan, dengan sabu-sabu apalagi dengan hal-hal segala lain, itu nggak akan mempan. Tapi kalau orang beriman, orang-orang soleh digoda dengan wanita, belum tentu dia mampu menahan itu. Jadi wanita ini sebenarnya godaan terbesar bagi orang-orang yang beriman, karena semua hal itu bisa ditolak, tapi kalau wanita belum. Berat siapapun dia. Makanya kita selalu berdoa sama Allah supaya kita tuh kuatkan iman kita mampu melawan hawa nafsu gitu kan, mengambil yang halal. Kalau yang udah halal itu yang kita nikmati, jangan yang haram kita nikmati, kan seperti itu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa lah, aku paham lagi bang. Jadi kalau memang ada ingin untuk berubah, ingin bertaubat, bersegeralah mandi taubat, sholat sunat taubat, niatkan dalam hati kita tidak akan mengulanginya. Begitu dengan itu aja, kita harus bergabung dengan orang-orang yang soleh. Jangan kita berdiam diri, berguru sendiri, mentafsirkan Al-Quran, itu bahaya loh kita. Bahaya. Kita ngaji sendiri, kita buka terjemahan, kita paham sendiri, itu nggak bisa. Kita harus berguru, kita pelan-pelan, kita belajar. Ada pengajian kita ikut, ada jamaah subuh kita ikut. Pokoknya ada hal-hal kebaikan dalam Islam, kita ikut andil di dalamnya, gitu, ikut serta. Jadi insya Allah kita kuat. Karena ketika kita terpeleset, itu kawan kita akan menarik, seperti juga. Cuman kalau kita sendirian, kita terpeleset, ya kita terjerumus terus. Tidak ada yang menarik. Cuman kalau kita ibarat domba, kalau kita rame-rame, itu serigala bingung mau nerekam yang mana. Nah, cuman kalau kita sendiri,
udah pasti di santapannya, karena fokus dia cuma satu seperti itu. Jadi kalau kita rame gitu mau tekan domba, yang lain bisa membantu. Ketika terpleset, yang lain bisa mengingatkan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, seperti itu. Jadi orang beriman seperti itu, bukan berarti ada kawan kita terjerumuskan lagi. Islam nggak seperti itu. Ada kawan kita yang terpleset, kita tarik. Kesulitan ekonomi kita bantu. Bukan kita ejek, kita ajak, kan seperti itu kan. Seperti itulah kurang lebih. Iya iya bang. Jadi ya terima kasih banyak lah udah ngasih masukan sama aku bang ya. Jadi itu aja lah bang. Mungkin nanti waktu yang lain waktu ya mungkin banyak yang harus kutanya lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi pun abang pun ini mau sana dulu ya, mau bantu korban. Kebetulan mereka udah pada kumpul nih kan, nanti nggak enak pula. Oke lah, makasih banyak bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Kuatkan aja nih. Waalaikumsalam.